الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اشعل ده. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang an-nahyu, larangan. Kemudian kita akan melanjutkan masih tentang perkara nahyu dan masuk juga di situ amr. Di sini kata penulis rahimahullah taala, wat taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kuffari. Jadi pembebanan perintah dan larangan ini mencakup siapa? Orang muslim saja atau orang kufar juga? Maka di sini kata penulis, taklifu bil amri wan nahyi, pembebanan dengan perintah dan larangan itu mencakup untuk orang-orang muslim dan orang-orang kafir juga. Tapi apa? Lakinnal kafira la yasihhu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi. Jadi perintah larangan tadi itu mencakup untuk orang muslim dan orang kafir. Tapi lakinnal kafira, akan tetapi orang-orang kafir la yasihhu minhu, tidak sah darinya fi'lul ma'muri bihi, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dengannya, hala kufrihi, dalam keadaan kekufurannya. Ya enggak sah. Karena syaratnya dia harus ikhlas, beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi dia tetap dibebani dengan perintah dan larangan. Namun kalau dia melakukannya nggak sah karena dalam keadaan kekufuran. Bagaimana Ustaz? Dibebani dengan perintah dan larangan, tapi kalau dilakukan nggak sah tuh. Itu bertujuan untuk agar semakin menumpuk dan semakin banyak azab yang Allah berikan kepada mereka. Nanti dijelaskan juga oleh penulis. Ya dalilnya, kalau orang kafir melakukan perintah nggak diterima disebabkan keadaan kekufurannya, Allah mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Lihat saksi pembahasannya, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Jadi penyebab enggak diterimanya karena kekufurannya. Kata Allah apa? Wa ma mana'ahum, dan tidak ada yang mencegah mereka an tuqbala, untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka. Jadi enggak ada yang mencegah mereka diterima nafkah-nafkah mereka, kecuali annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, kecuali karena bahwasanya mereka kafir, mengingkari Allah dan Rasulnya. Ini penyebab tidak diterima. Lalu kalau masuk Islam gimana Ustaz? Lihat di sini. Wala yu'maru biqada'ihi idza aslama. Dan tidak diperintahkan dengan mengkodoknya apabila masuk Islam. Tadi kan kita katakan nih, itu beban perintah dan larangan mencakup orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Orang kafir udah balik pun dia udah diberikan beban perintah dan larangan. Namun kalau dia melakukan nggak diterima, berarti kan tetap ada tanggungan tuh. Itu agar semakin menumpuk azabnya nanti di akhirat. Lalu kalau masuk Islam gimana Ustaz? Tanggungannya harus dibayar gak? Maka di sini kata penulis enggak, tidak harus dikodok, tidak harus dibayar. Paham maksudnya ya?
wala yu'maru biqada'ihi idza aslama, dan tidak diperintahkan dengan mengqadanya apabila masuk Islam. Lihat dalilnya. Firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, iyantahu, apabila mereka selesai dari kekafirannya, yufar lahum ma qad salaf, diampuni untuk mereka apa yang telah lalu. Berarti diampuni. Mereka meninggalkan perintah, meninggalkan larangan, kan dibebani. Berarti mereka tinggalkan tuh, karena dilakukan pun gak diterima, namun diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu gak harus mengkodok, atau gak harus ya, tidak diperintahkan untuk mengkodonya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amri ibn al-Asi, kepada sahabat Amr bin As, ama alimta, tidakkah engkau mengetahui? Ama alimta, tidakkah engkau mengetahui? Ya Amr, wahai Amr, annal Islam yahdimu ma kana qablahu, bahwasanya Islam menghapuskan apapun yang sebelumnya. Ya, dia diampuni semua dosa-dosanya sebelum Islam. Dia telah melakukan ini, melakukan itu, dia masuk Islam diampuni. Wa inna ma yu'aqabu ala tarkihi idza mata 'alal kufri. Dan sesungguhnya dihukum atas meninggalkannya, ya, meninggalkan perintah larangan, idza mata 'alal kufri, apabila dia mati di atas kekufuran, karena kan dia tetap dibebani itu. Semakin menumpuk dia tuh bebannya. Dilakukan enggak diterima, makin menumpuk banyak sekali, 60 tahun, 70 tahun, maka dihukum. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala an jawabil mujrimin, karena firman Allah Ta'ala dari jawaban orang-orang yang berlaku jahat. Mujrim itu pelaku jahat, ya, pelaku kejahatan, atau orang-orang jahat saja. Dari jawaban orang-orang yang jahat. Idza su'ilu, apabila mereka ditanya, yaitu su'ilu, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu, salakakum masuk, kalian masuk, ya, apa yang menyebabkan kalian masuk, fi saqar, dalam neraka saqar. Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin, mereka menjawab, kita bukanlah termasuk orang-orang yang salat. Ini juga termasuk juga orang-orang muslim yang gak mau sholat, ya, juga orang-orang kafir, karena dia dibebankan sholat. Dari dia balik udah dibebankan sholat, berarti semakin menumpuk aja tuh dosa. Oleh karena itu, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, dan kita tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan dahulu kita mengejek bersama orang-orang yang mengejek. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dahulu kita atau kami mendustakan hari akhirat. Ini juga masuk orang-orang muslim yang dia kurang percaya. Percaya cuman asal percaya, tapi kurang percaya. Buktinya apa? Tidak takut dengan hari akhirat. Dia berani melakukan kemaksiatan, berani meninggalkan ketaatan. Juga orang-orang kafir, kan mereka mendustakan hari akhirat. Maka di sini orang-orang kafir diazab. Hatta atanal yaqin, dahulu kami mendustakan hari akhirat sampai datang kepada kami keyakinannya bahwa akhirat itu benar. Oke. Kemudian mawani'ut taklifi, ya, ini juga sama, ya, pembahasannya sama pembelajaran kita Syarhul Qawaidil Fiqhiyah.
kebodohan, lupa, dan dipaksa. Udah kita bahas kan? Ya. Wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budu dan rahmanu. Sudah kita bahas dan belum lama. Mawani'ut taklif, penghalang-penghalang taklif, pembebanan. Ya, penghalang-penghalang taklif. Ya, taklif apa? Pembebanan. Nah, jadi kalau penghalang apa maksudnya? Jadi kalau ada ini ya nggak apa-apa, nggak mendapatkan dosa, itu namanya penghalang. Apa kata penulis? Li taklifi mawani'u. Taklif, pembebanan, dia memiliki penghalang-penghalang. Minha, sebagian darinya adalah al-jahlu, ketidaktahuan. Ya, kalau orang melakukan hal yang haram, nggak tahu, nggak dosa. Meninggalkan perintah, nggak tahu, nggak dosa. Nanti ada penjelasannya dan contohnya. Wan nisyanu, dan lupa juga sama. Wal ikrahu, dan dipaksa juga sama. Ini udah kita bahas juga lebih luas di Syarhul Qawaidil Fiqhiyah. Alhamdulillah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza, sesungguhnya Allah tajawaz, memaafkan, an ummati, dari umatku, al khata'a, kesalahan, yaitu yang tidak diketahui, ya, kesalahan yang tidak diketahui. Wan nisyana, dan lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksa atasnya. Ya Allah ampuni, Allah maafkan. Ra Ibnu Majahin wal Baihaqi walahu syawahidu minal kitabi wa sunnati tadullu ala sihhatihi, dan dia memiliki syawahid, penguat-penguat, ya. Syawahid itu apa? Penguat-penguat, nanti antum pelajari dalam ilmu hadis. Dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan atas kesahihannya, kebenarannya. Fal jahlu, apa itu jahlu? Adamul ilmi, tidak mengetahui, ya jelas bodoh, yang nggak mengetahui, nggak berilmu. Maka apa kata penulis? Famata fa'alal mukallafu. Mukallafu, perhatikan tuh harakatnya. Di meja antum ada apa, Zakaria? Ada apa? Kucing? Hah? Hidung? Kucing tidur, ya, jangan dipenin, fokus ke pelajaran. Famata fa'alal mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi, apa? Fala syai'a alaihi. Famata, maka kapanpun, fa'alal mukallafu, orang yang dibebani, ya, mukallaf itu orang yang dibebani, ya, kita ini dibebani syariat, perintah, larangan. Maka kapanpun orang yang dibebani melakukan muharraman, hal yang diharamkan, jahilan, karena tidak mengetahui, karena bodoh, karena tidak mengetahui, bitahrimihi, dengan keharamannya, fala syai'a alaihi, maka tidak mengapa atasnya, tidak mendapatkan dosa. Tapi ingat, benar-benar nggak tahu, karena Allah Maha mengetahui. Antum benar-benar nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Seperti apa contohnya? Kaman takallama fis salati jahilan bitahrimil kalami. Kaman takallama, seperti orang yang berbicara dalam salat. Ya, ini nggak boleh. Tapi kalau dia berbicara dalam salat jahilan, nggak tahu, bitahrimil kalami, dengan pengharaman berbicara dalam salat, maka tidak mengapa. Antum nggak tahu nih, nggak boleh. Jadi kalau dia antum berbicara dalam sholat, ya berarti sudah tahu nggak boleh, maka haram di situ, batal sholat. Wa mata taraka wajiban jahilan biwujubihi lam yalzamhu qada'uhu, dengan catatan idza kana qad fata waqtuhu.
Wa mata taraka wajiban, kapanpun seseorang meninggalkan yang wajib, jahilan, karena tidak mengetahui biwujubihi, dengan kewajibannya. Meninggalkan kewajiban tapi karena nggak tahu kalau itu tuh wajib. Maka apa? Lam yalzamhu qada'uhu, tidak harus bagi dia mengkodoknya. Lam yalzamhu, tidak mengharuskan dia mengkodoknya. Misalnya dia, waduh, ternyata wajib ya. Ana udah 10 hari ana tinggalkan gitu. Atau mungkin ana udah 10 tahun baru tahu sekarang ternyata itu wajib, berarti 10 tahun ana tinggalkan. Maka tidak harus mengkodoknya. Idza kana qad fata waqtuhu, apabila telah berlalu waktunya. Tapi kalau masih ada waktunya, maka dia harus mengulangnya. Misal ada orang lah baru masuk Islam, dia nggak tahu ternyata ada sholat zuhur wajib, dan itu pada jam 1:30. Waduh, ternyata di Islam tuh ada sholat zuhur ya. Sholat zuhur wajib berapa rakaat? 4 rakaat. Tadi zuhur udah azan zuhur lagi anak nggak sholat gitu. Baru disampaikan, oh waktu zuhur tuh dari jam sekian sampai sekian, antum masih ada waktu. Maka di situ wajib sholat karena masih ada waktu. Tapi kalau ternyata udah luput waktunya, udah masuk asar, nggak harus mengkodoknya. Oke. Bidalili anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur. Perhatikan nih harokatnya. Bidalili anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi salatihi wa kana la yatma'annu fiha. La yatma'annu, ta'nya sukun ya. La yatma'annu fiha. Lam ya'murhu biqada'i ma fata minas salawati. Wa innama amarahu bifi'li salatil hadirati 'ala al-wajhil masyru'i. Dalilnya apa? Bidalili, dengan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tahu kan kisah orang yang dalam hadis salat kemudian dilihat Nabi salatnya suruh ulangi lagi. Pernah dengar kan kisahnya? Suruh ulangi lagi. Fa innaka lam tusalli, sholli, fa innaka lam tusalli, salat lagi karena kamu belum salat, salat lagi karena kamu belum salat. Itu dia mungkin udah melakukan hal itu lama. Berhari-hari, berpekan-pekan, atau mungkin wallahu alam berbulan-bulan, atau ya selama itu, karena dia berarti nggak tahu. Ketika Nabi melihat orang tersebut, Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengkodok sholat selama dia melakukan sholat seperti itu. Maksudnya ya, kan sholatnya nggak benar tuh, karena nggak tumak ninah. Mungkin dia contoh, dia udah melakukan selama 1 bulan. Misal, Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengkodoknya. Yang 1 bulan dia sholatnya seperti itu, yang nggak benar, yang nggak sah karena nggak tumak ninah. Nabi tidak memerintahkan untuk mengkodoknya. Kenapa? Karena tidak tahu. Diperintahkan kodoknya kapan ya? Ketika saat itu saja. Sholli fa innaka lam tusolli, sholli fa innaka lam tusolli. Pada saat itu saja. Tapi pada yang telah lalu, mungkin sebulan yang lalu dia lakukan seperti itu, tidak diperintahkan karena telah berlalu waktunya. Oke, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi salatihi, tidak memerintahkan orang yang buruk dalam salatnya. Kenapa dia buruk? Wa kana la yatma'annu fiha. Dahulu dia tidak tumak ninah fiha dalam salatnya. Ya salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Enggak ada tumak ninah. Apa? Lam ya'murhu biqada'i ma fata minas salawat. Nabi tidak memerintahkannya dengan mengkodok apa yang telah lalu dari salat-salat. Ya mungkin dia sudah lakukan 1 tahun, 2 tahun, Nabi tidak memerintahkan mengkodoknya. Berarti enggak harus dan tidak diperintahkan untuk mengkodok. Ya karena kalau diperintahkan pasti Nabi memerintahkan, ayo kamu melakukan ini udah berapa lama? Sebulan, gitu kan? Berarti kodok, kamu melakukan kodok dari sholat yang kamu lakukan seperti ini selama sebulan. Kamu ulangi lagi
Salatnya kamu hitung berapa sekian gitu kan. Tapi Nabi tidak memerintahkannya. Wa innama amarahu bi fi'lis salatil hadirati, dan sesungguhnya Nabi hanya memerintahkannya dengan melakukan salat yang hadir pada saat itu. Ya, cuman hanya yang pada saat itu. Alal wajhil masyru', di atas sisi yang disyariatkan, yaitu dengan salat yang benar. Di atas sisi yang disyariatkan maksudnya apa? Dengan salat yang benar. Itu tentang jahlu, lupa. Lupa kan? Tidak tahu. Nisyan nih baru lupa. Wan nisyanu, lupa. Apa itu lupa? Zuhulul qalbi fala syai'a alaihi. Nisyan, lupa adalah zuhulul qalbi, ketidakingatan hati. Zuhul itu ketidakingatan hati. An syai'in ma'lumin, dari sesuatu yang dia ketahui, dia udah tahu tapi tiba-tiba lupa, ya nggak ingat, ya lupa lah jelas, ya azab. Ya. Famata fa'ala muharraman nasiyan, maka kapanpun seseorang melakukan hal yang diharamkan nasiyan karena lupa, fala syai'a alaihi, tidak mengapa atasnya. Contoh, kaman akala fis siyami nasiyan, seperti orang yang makan pada bulan puasa, ya ketika puasa ya maksudnya. Ketika puasa karena lupa, maka tidak mengapa. Ini lagi puasa di bulan Ramadan, tengah hari bolong, karena awal-awal puasa biasanya banyak orang yang lupa tuh. Tiba-tiba minum, tiba-tiba makan. Pernah anak puasa makan soto kan. Setelah selesai, lagi puasa ya, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Makan soto Bogor ya. Oke. Itu nggak mengapa lupa. Wa mata taraka wajiban nasiyan fala syai'a alaihi hala nisyanihi. Tuh, perhatikan harakatnya. Wa mata taraka wajiban, dan kapanpun seseorang meninggalkan yang wajib karena lupa, fala syai'a alaihi, tidak mengapa atasnya, hala nisyanihi, ketika lupanya. Tapi apa? Walakin alaihi fi'luhu, akan tapi wajib atasnya melakukannya. Alaihi itu wajib atasnya ya, karena di situ isim fil amr, ilzam alaihi. Akan tapi wajib atasnya fi'luhu, melakukannya kapan? Idza dzakarahu, apabila dia mengingatnya. Lupa nih, nggak apa-apa kalau lupa, dalam keadaan lupa. Tapi kalau ingat harus dilakukan. Dalilnya apa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa suatu salat, fal yusalliha, maka hendaknya dia salat, idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya. Ya, salatnya banyak bisa antum praktikkan tuh. Misalnya lagi sibuk ngapain gitu, atau mungkin antum lagi di hutan yang rimbun, gelap kan? Tapi antum tahu sebelum masuk hutan ini mau waktu zuhur nih, jam 11 gitu kan. Antum jalan tersesat ternyata. Gelap, dikirain ya masih jam segitu aja. Tiba-tiba udah asar. Waduh. Kan saking sibuknya mungkin di tengah hutan kan, kelupaan tuh. Belum sholat zuhur juga kan, kondisinya gelap, nggak tahu karena hutannya rimbun. Nah, maka di situ ketika ingat dia harus langsung sholat. Wal ikrahu, paksaan, ilzamu syakhsi bima la yuridu. Ikra adalah paksaan terhadap seseorang bima la yuridu, dengan apa yang tidak dia inginkan, dengan apa yang dia tidak mau, ya maksa. Faman ukriha ala syai'in muharramin fala syai'a alaihi. Dan ini pembahasannya lebih luas, sudah kita bahas ya di syarah Qawaidul Fiqhiyah. Faman ukriha ala syai'in, maka barang siapa yang dipaksa atas sesuatu yang haram, fala syai'a alaihi, tidak mengapa atasnya. Kaman ukriha alal kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman, seperti orang yang dipaksa untuk kafir tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ayo kafir kamu, iya saya kafir gitu kan. Tapi hatinya
Tetap meyakini kalau dia itu beriman. Hatinya, kan hati nggak ada yang tahu. Nggak bisa dipaksain gimana. Ya paling cuma zahirnya aja. Kalau dipaksa suruh kafir ya cuma ngomong aja. Tapi hatinya tetap yakin, tetap mutmainnun, tenang dengan keimanan, itu nggak mengapa. Waman ukriha ala tarki wajibin, dan barang siapa yang dipaksa atas meninggalkan yang wajib, fala syai'a alaihi, maka tidak mengapa atasnya. Halal ikrahi, ketika dipaksa ya. Halal ikrahi yaitu ketika dalam keadaan dipaksa. Namun apa? Wa alaihi qada'uhu idza zala, dan wajib atasnya mengkodonya apabila telah hilang paksaannya. Zala itu hilang, maksudnya hilang ikrah, paksaannya. Kaman ukriha ala tarkis salati. Ya, ingat tuh, tadi kalau misalnya dipaksa untuk meninggalkan yang wajib, maka nggak apa-apa dia ketika dalam keadaan dipaksa. Tapi kalau udah hilang paksaannya, orangnya udah pergi misalnya yang maksa, maka dia harus mengkodoknya. Kaman ukriha ala tarkis salat, seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan salat. Hatta kharaja waqtaha, sampai keluar waktunya. Hatta kharaja waqtuha, ya bukan waqtaha. Hatta kharaja waqtuha itu fa'il. Sampai keluar waktunya dipaksa, nggak boleh sholat. Sampai keluar waktunya, fa innahu yalzamuhu qada'uha, maka sesungguhnya wajib atasnya mengkodoknya idza zalal ikrahu, apabila telah hilang paksaannya. Kemudian apa kata penulis? Wa tilkal mawani'u innama hiya fi haqqillahi li'annahu mabniyun 'alal 'afwi war rahmati. Perhatikan dikit lagi, semangat. Habis ini kita istirahat. Ana juga sebenarnya masih kurang enak badan. Kalau antum dengar suara ana masih bendeng. Amma fi huquqil makhluqina fala tamna'u min dhamani ma yajibu dhamanuhu idza lam yarda sahibul haqqi bisuqutihi wallahu a'lam. Apa kata penulis? Wa tilkal mawani'u, penghalang-penghalang itu, nggak tahu, jahlunnya, lupa, dipaksa, innama hiya fi haqqillah, sesungguhnya itu hanya pada hak Allah saja. Pada hak Allah saja. Seperti puasa, sholat, ya hak Allah. Maka tidak mengapa diampuni. Kenapa? Li'annahu mabniyun 'alal 'afwi war rahmah, karena bahwasanya hak Allah dibangun di atas maaf dan kasih sayang. Di atas ampunan dan kasih sayang, yaitu hak Allah. Jadi kalau ada tadi penghalang-penghalangnya dan itu berkaitan dengan hak Allah, maka diampuni. Karena hak Allah dibangun di atas ampunan dan kasih sayang. Amma fi huquqil makhlukin, adapun pada hak-hak makhluk, ya misalnya dia lupa, dia lagi tidur nih, kan nggak tahu tuh, ngigo, dia tendang dah lo, dia tendang dah tuh lemari temannya, ngigo nggak tahu kan, ditendang lemari temannya, ternyata ada gelas temannya di atas lemari temannya, pecah dah tuh, pecah, kebangun dia. Maka apa? Kata penulis di sini, apakah harus menggantinya? Kan ini hak makhluk, tadi hak Allah, ya dia diampuni tuh. Tapi kalau hak makhluk, fala tamna'u min domani, maka hal itu tidak menghalang dari mengganti ma yajibu domanuhu, apa yang wajib menggantinya. Jadi apa? Lupa, tidak tahu, dipaksa, itu tidak menghalangnya dari mengganti. Maksudnya harus ganti. Tidak menghalangnya dari mengganti, yaitu harus ganti. Baik dia lupa, baik dia dipaksa, baik dia nggak tahu, harus ganti. Idza lam yarda sahibul haqqi, ya, dengan catatan apabila nggak ridho orang yang hak tersebut dengan luputnya haknya, bisukutihi, dengan luput haknya. Jadi kalau misalnya oh ya udah nggak apa, antum nggak tahu, pecah ya, gampang gelas gitu kan, antum juga kan tidur nggak sadar, tapi nggak mau itu gelas itu begini itu gelas anak satunya ya udah, berarti wajib ganti di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah
Di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pembahasan al-am, umum, dan nanti akan kita bahas juga konteks-konteks umum ada 7. Ya, ana minta antum banyak murojaah karena ini penting sekali. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.